Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini kita akan ngebahas dan nge-review X-Men animasi 97 episode keempat. Yap, ini agak telat ya aku nguploadnya, mohon maaf semuanya. Oke, jadi episode keempat kali ini berjudul Motendo / Live Dead bagian pertama. Jadi nanti di video keempat ini featuring episode dari Motendo, Jubilee, serta Live Dead, Storm, dan juga Forge bagian pertama. Oke, langsung aja ya kita bahas dan breakdown episode keempat dari seri animasi X-Men 97. Here we go. Jadi episode keempat animasi X-Men kali ini lebih berfokus ke karakter Jubilee dan Roberto da Costa, di mana opening episode keempat dibuka dengan para X-Men yang sedang sarapan di X-Mansion dan sedang membicarakan perihal ulang tahun Jubilee yang jatuh pada hari itu. Jubilee pun memasuki dapur dan terlihat sangat senang karena hari itu ia genap 18 tahun. Ia pun ingin mengajak para anggota X-Men lainnya merayakan ulang tahunnya ke permainan game arcade. Namun Magneto tidak menyetujui hal itu karena ia berpikir bahwa kelakuan bermain di game arcade adalah hal yang konyol untuk para mutant, terkhusus X-Men, terkhusus dirinya Master of Magnetism. Jadi akhirnya batallah pada hari itu untuk merayakan ulang tahun Jubilee ke-18. Roberto dan Jubilee pun berada di kamar membicarakan hal ini dan kekecewaan Jubilee karena dia sangat kesal tidak jadi merayakan ulang tahunnya di arcade. Roberto pun menawarkan bagaimana kalau kita main video game yang ada di kamarnya Jubilee ini. Jubilee berkata sebenarnya itu video game Nintendo bukan miliknya, tapi karena mereka sudah bad mood dan bosan banget, akhirnya mereka memainkan game Nintendo itu. Terlihat di sini ada Easter egg boneka mutant Longshot. Belum sempat Roberto dan Jubilee memainkan Nintendo tersebut, tiba-tiba televisi menyala dan tertulis Motendo. Seketika kabel-kabel yang terlihat hidup itu mengikat Jubilee dan Roberto serta memasuki pikiran mereka. Mereka berdua pun tertransfer ke dunia game atau realm of game Motendo. Mereka terbangun dan terlihat masih normal berada di kamarnya Jubilee. Namun Roberto dan Jubilee langsung diserang oleh robot Sentinel yang datang entah dari mana secara tiba-tiba. Mereka pun berusaha untuk menghindari serangan-serangan robot Sentinel yang membabi buta menyerang mereka berdua. Kekuatan Roberto dan Jubilee pun tidak ampuh untuk mengalahkan Sentinel. Mereka pun segera kabur menjauh. Di sana juga ada Friends of Humanity atau FOH yang menyerang Jubilee serta Roberto. Roberto dan Jubilee pun mengangkat sebuah telepon dan akhirnya mereka tertransfer ke tempat lain lagi dengan cara glitch seperti game itu, teman-teman. Mereka tertransfer ke Pulau Genosha, di mana mereka di sini melihat banyak mutant. Mereka berdua pun bingung sebenarnya apa yang terjadi dan di alam apa mereka berada. Terlihat di sini banyak mutant seperti Sunfire, Blue, Thunderbird, Domino. Namun mereka berdua masih diserang oleh para tentara Genosha itu. Mereka pun diselamatkan dengan sosok misterius yang memakai helm berduri. Jubilee dan Roberto tidak tahu siapa sosok tersebut yang membantu mereka. Akhirnya Jubilee dan Roberto pun sadar bahwa mereka tertransfer ke dunia game. Dan semua ini adalah dalang dari Mojo. Mojo ini adalah makhluk AI atau Artificial Intelligence yang bisa hidup di dalam teknologi gitu ya. Ia menciptakan teknologi realm atau alam game ini untuk menyiksa Jubilee dan Roberto, menjadikannya budak dan mempertontonkan mereka. Sambil tertawa, Mojo berkata bahwa video game ini adalah masa depan permainan pikiran yang sangat berpengaruh di masa depan. Di sini Mojo terlihat sangat kurus, tidak terlihat gendut karena ia belum mendapatkan kekuatan. Cita-cita Mojo adalah untuk membuat video gamenya ini bisa laris manis dan bisa mempermainkan pikiran orang-orang, mendominasi galaksi. Dari yang usia 18 sampai 45 tahun akan terpengaruh game ini. Memang Mojo ini gila ya. Mojo juga berkata bahwa mati di game ini sama dengan mati di dunia nyata, membuat Roberto dan Jubilee harus ikut ke permainannya si Mojo ini agar bisa memenangkan dan bisa keluar dari realmnya ini. Mojo perlu tontonan baru, perlu tren baru. Gamenya ini macam game X-Men versus Street Fighter gitu teman-teman ya, dimana inilah game pertarungan antar dua karakter yang dipilih. Betul-betul nostalgia banget episode kali ini dengan game
X-Men vs Street Fighter PS1 itu. Dimulailah game petualangan Jubilee dan Roberto. Tampilannya ini seperti animasi Street Fighter X-Men PS1 yang banyak pixelnya gitu teman-teman ya. Retro banget deh. Dimulailah misi pertama Jubilee dan Roberto. Stage pertama Dystopian Street. Nah di sini mereka harus melawan robot Sentinel lagi. Di belakang Jubilee dan Roberto kita melihat sebuah poster para mutant atau X-Men yang diburu, dimana ini terinspirasi dari komik Days of Future Past, dimana para mutant ini dibuatkan poster pemburuannya seperti ini. Ada Cyclops, Beast, Gambit, Logan, Iceman, Quicksilver, Wanda Maximoff, Professor X, Polaris atau Lorna, dan yang lainnya. Jubilee pun menggunakan kekuatan cahaya dan tembakan bom kembang apinya itu teman-teman. Jubilee dan Roberto pun berhasil menyelesaikan misi stage 1, membuat orang-orang alien yang menonton pun bersorak-sorai. Hal ini membuat Mojo mendapatkan kekuatan dan gemuk kembali. Stage kedua, misi kedua di Savage Land. Roberto dan Jubilee harus melawan para dinosaurus, Sauron dan yang lainnya di sini teman-teman. Hampir saja baik nyawa Roberto maupun Jubilee itu berkurang. Tapi secara ajaib tiba-tiba nyawa Jubilee di game itu penuh lagi ya, membuat Mojo marah karena kayaknya ada gangguan atau bug gitu. Ia pun menghubungi Spiral untuk segera menyelesaikan galat atau bug di gamenya ini. Dengan ada bicara marah-marahnya si Mojo itu yang emosian. Misi pun berlanjut ke stage berikutnya, yaitu Asteroid M. Nah ini nih final stage, misi terakhir dari Roberto dan Jubilee yang disukai oleh Mojo, karena di sini mereka akan menghadapi final bossnya, yaitu Magneto atau Eric Lancer. Bayangkan mereka berdua harus mengalahkan Omega level mutant. Roberto pun diserang mendadak oleh Magneto, membuat nyawanya langsung habis dan ia pun keluar dari game over. Sedangkan tersisa Jubilee lagi untuk menghadapi Magneto dengan kekuatan kembang apinya itu yang sangat susah karena Magneto bisa mengendalikan besi dan mengendalikan barang-barang di sekitar ruangan. Jubilee pun berhasil mengalahkan Magneto dengan kemampuan bermain gamenya dengan menyerang satu serangan bom ledakan kembang api. Ia langsung menghampiri Roberto yang sekarat karena sudah game over. Ia tidak boleh mati di dunia game, takutnya di dunia nyata ia juga akan mati. Tiba-tiba secara nggak sengaja ada tambahan nyawa muncul untuk si Roberto, dan ini membuat Mojo kesal karena hal ini harusnya hanya terjadi di bug saja. Jubilee menggunakan tambahan nyawa itu untuk menyelamatkan Roberto. Jubilee pun sadar sepertinya ada yang membantu mereka secara diam-diam menyelesaikan game-game ini. Magneto pun bangkit kembali, namun segera Jubilee dan Roberto diselamatkan agar nggak mati lagi ya. Mereka dibawa ke dimensi video game yang lainnya yang memakai helm berduri yang menyelamatkan mereka di awal dan menyelamatkan mereka selama ini. Dan ternyata ini adalah versi tuanya si Jubilee. Kalau di komik namanya Abscissa, merupakan versi alternate future masa depannya Jubilee. Abscissa adalah replika digitalnya Jubilee di masa depan dan digunakan Mojo untuk trailer game ini terus-menerus tak terhingga, sehingga Abscissa itu sudah khatam banget dengan gamenya si Mojo dan bisa berusaha menyelamatkan Jubilee. Untung ada Abscissa. Abscissa pun berusaha untuk meretas dan mengeluarkan Jubilee serta Roberto sebelum Mojo sadar dan menghancurkan versi beta dari game ini. Abscissa pun memberikan wejangan kepada Jubilee untuk terus melanjutkan hidup, jangan hidup seperti game, karena game itu selalu mudah ketebak, selalu sama, dan tidak pernah ada kejutan. Ketika menjalani hidup, kita selalu akan dapat kejutan baru, teman baru, dan tidak terprediksi. Itulah namanya menjalani hidup. Itulah namanya menjalani hidup. Jubilee pun menerima saran masukan Abscissa dan mengikuti rencana Abscissa untuk mengalahkan Mojo. Mojo pun mengetahui persembunyian mereka dan final boss dari game ini adalah Mojo. Abscissa, Roberto, dan Jubilee bekerja sama untuk mengalahkan si Mojo yang berubah menjadi raksasa besar. Jubilee dan Abscissa pun menggabungkan kekuatan bom kembang api mereka itu dan menyerang langsung Mojo hingga ia tak sadarkan diri. Akhirnya game pun berakhir. Jubilee dan Roberto pun akhirnya bisa keluar dari manipulasi gamenya si Mojo itu. Mereka terbangun lagi di kamarnya Jubilee dan mereka saling berciuman. Dan akhirnya episode Jubilee Motendo ini berakhir. Lanjut ke episode Storm dan Forge di Live Dead bagian pertama. Terlihat di sini Storm itu berada di rumahnya si Forge. Forge sangat baik sekali memperlakukan Storm atau Ororo di sini. Terlihat di sini hubungan Forge dan Ororo
Ororo semakin dekat, apalagi ketika Forge itu menawarkan bantuannya untuk bisa memperbaiki kekuatan Storm yang sudah menghilang. Forge pun membawa Ororo berjalan-jalan menggunakan kudanya, dan hampir ke ujung tebing, ia pun terkesima akan pemandangannya. Forge pun membawa Ororo ke basementnya untuk memperbaiki dengan teknologinya itu. Terlihat di sini ada foto X Factor, ada Wolfsbane, Polaris, Havoc, Quicksilver, Multiple Man, dan Strong Guy. Di sini Forge menyuruh Ororo untuk masuk ke sebuah tabung yang kemungkinan teknologinya bisa memulihkan kembali kekuatan mutant Storm yang hilang. Namun ternyata sia-sia, hal itu tidak bisa. Storm berusaha menggunakan kekuatannya pun tidak bisa. Forge pun akhirnya mengakui kepada Storm bahwa teknologi tembakan yang menghilangkan kekuatannya dari Executioner itu adalah buatannya si Forge. Membuat Storm sangat kecewa dengan Forge, bahwa tahu ia selama ini dibohongi. Dengan kekecewaan yang besar, Ororo berusaha kabur dari rumahnya Forge menggunakan kuda ketika hujan badai. Namun, ia pun terjatuh dari tebing dan malah berakhir jatuh ke rumah si Forge kembali, membuat semuanya bingung. Reruntuhan pun kembali seperti semula. Mereka tahu mereka dalam sebuah ilusi seekor iblis, hewan burung bernama Adversary. Forge pun diserang oleh iblis tersebut. Iblis tersebut mencoba untuk menghancurkan mentalnya Ororo Monroe atau Storm. Ia memakan rasa takut semua mangsa-mangsanya dan membuat mereka jadi gila. Dan akhirnya episode ini pun berakhir, teman-teman. Wah, seru banget ya. Banyak banget easter egg-nya juga ya, yang pastinya banyak teman-teman yang lewatkan. Oke, itu dia video penjelasan dari aku. Semoga bisa bermanfaat. Kita lanjut ke episode berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.